Diktatur Demokrasi Rakyat Mao Zedong 30 Juni 1949. Kata pengantar. Pada tanggal 1 Juli 1949, Partai Komunis Tiongkok Kung Chantang memperingati hari berdirinya yang ke-28. Mao Zedong sebagai ketua dari Kung Chantang telah mengupas sejarah Kung Chantang dan menjelaskan kebijakan politik selanjutnya yang akan diikuti oleh Kung Chantang. Dalam pidato yang bersejarah ini dan diadakan di Peking, kawan Mao telah menegaskan apa artinya demokrasi rakyat. Bagi setiap orang yang hendak mempelajari Tiongkok modern dan ingin mengerti apakah artinya demokrasi rakyat, pidato dari kawan Mao itu sangat penting artinya. Pidato itu disalin kira-kira sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 1949, Partai Komunis Tiongkok telah berdiri 28 tahun lamanya. Seperti juga manusia, Kung Chantang juga telah mengalami waktu kanak-kanak, waktu dewasa, dan waktu menjadi orang tua. Partai Komunis Tiongkok telah meninggalkan waktu kanak-kanak. Kung Chantang juga bukan seorang pemuda lagi, yang masih belum mencapai usia 20 tahun. Tapi sekarang telah mencapai usia dewasa. Tiap orang yang sudah menjadi tua, tentu saja ia mesti mati. Demikian juga dengan satu partai. Apabila kelas-kelas sudah lenyap, maka alat-alat dari perjuangan kelas, partai politik, dan alat-alat pemerintahan akan kehilangan juga fungsinya dalam masyarakat. Sesudahnya mereka melaksanakan kewajiban sejarah. Mereka itu lalu tidak diperlukan lagi dan lambat laun akan lenyap. Itulah fase pertumbuhan lebih luhur dari umat manusia. Partai kita menunjukkan perbedaan-perbedaan yang besar sekali dengan partai-partai politik dari kaum borjuis. Mereka ini takut buat bicara tentang lenyapnya kelas-kelas kekuasaan negara dan partai-partai politik. Sebaliknya, kami secara terus terang menyatakan bahwa kami sedang melaksanakan satu perjuangan ulat justru untuk mencapai adanya syarat-syarat yang akan mempercepat musnahnya semua pendirian itu. Partai Komunis dan kekuasaan negara berasas diktatur demokrasi rakyat akan membuat hal itu. Siapa yang tidak mengakui kebenaran hal ini, ia bukan seorang komunis. Anggota-anggota partai yang masih muda, yang baru saja menjadi anggota dan dasar-dasar Marxisme-Leninisme belum dapat dipelajarinya, mungkin tidak akan dapat mengerti hal itu. Mereka ini harus mengerti hal itu buat bisa mendapatkan pemandangan keadaan dunia yang jitu. Mereka harus mengerti bahwa umat manusia harus menempuh jalan yang menyebabkan lenyapnya kelas-kelas kekuasaan negara dan partai-partai politik. Semua ini akan terjadi dan hanya tergantung soal waktu dan syarat-syaratnya saja. Orang komunis di seluruh dunia dapat mendapat pendidikan lebih baik daripada kaum borjuis. Mereka lebih mengerti hukum-hukum penciptaan dan pertumbuhan dari tiap-tiap macam keadaan. Mereka mengerti dialektika dan melihat lebih dahulu banyak macam kejadian. Orang borjuis tidak senang mengakui hal yang sebenarnya ini, karena mereka tidak mau digulingkan dari kekuasaannya oleh rakyat. Bagi mereka itu memang sukar dan memang tidak enak buat memikirkan bahwa mereka pun akan dapat digulingkan dalam cara serupa. Seperti kami telah menggulingkan kaum reaksioner Kuomintang dan dengan kerja bersama dengan rakyat dari berbagai negeri telah berhasil memukul imperialisme Jepang. Kaum buruh, kaum pekerja, dan orang komunis tidak menghadapi soal keruntuhannya. Mereka menghadapi soal perjuangan hebat dan menciptakan syarat-syarat buat melenyapkan secara sewajarnya kelas-kelas kekuasaan negara dan partai-partai politik, sehingga manusia dapat melalui jalan ke komunisme dunia. Kami telah menerangkan di sini perspektif pertumbuhan keadaan umat manusia supaya hal-hal yang digaskan kemudian menjadi lebih jelas.
Partai kami berusia 28 tahun. Umumnya sudah mengetahui pada tahun-tahun ini tidak dilewati dalam keadaan damai, tetapi harus dilewati dan dalam keadaan yang sulit. Kami mesti memberantas musuh-musuh dalam dan di luar negeri, di dalam dan di luar partai. Kami menyatakan terima kasih Marx, Engels, Lenin, dan Stalin yang memberikan alat-alat pada kami. Alat-alat ini bukan berupa senapan mesin, tapi Marxisme-Leninisme. Lenin melukiskan dalam bukunya yang ditulis pada tahun 1920, yaitu Kekiri-kirian, penyakit kanak-kanak dari komunisme. Bagaimana orang-orang Rusia telah menciptakan teori revolusionernya sesudah mengalami kesulitan dan ujian selama bertahun-tahun lamanya. Akhirnya mereka mencapai Marxisme. Keadaan di Tiongkok menunjukkan persamaan yang besar dengan keadaan Rusia di zaman sebelum revolusi. Sama-sama mengalami penindasan dari kaum feodal, keadaan ekonomi dan kebudayaan rakyat Tiongkok sama terbelakangnya dengan Rusia pada waktu itu. Kedua negeri itu sangat terbelakang, bahkan orang dapat mengatakan bahwa Tiongkok lebih terbelakang daripada Rusia pada waktu itu. Tetapi kedua negeri itu mengalami persamaan, yaitu adanya perjuangan berat dari manusia yang menginginkan kemajuan, mencari kebenaran revolusioner untuk mencapai kemajuan nasional. Tiongkok mencari jalan benar. Sesudah Tiongkok mengalami kekalahan dalam Perang Candu dalam tahun 1840, perang ini timbul karena Inggris memaksa Tiongkok membeli candu yang diimpor oleh Inggris. Orang-orang Tionghoa yang telah mengembara di negeri-negeri barat untuk mencari kebenaran telah mengalami banyak kesulitan. Hung Xiuquan, Kang Youwei, Yan Fu, dan Sun Yat-sen adalah wakil-wakil dari golongan yang telah berusaha keras mencari kebenaran di negeri-negeri barat. Sebelum di Tiongkok didirikan Partai Komunis, pada waktu itu orang-orang Tionghoa yang ingin maju telah membaca segala macam karangan yang membuat pelajaran-pelajaran baru di negeri-negeri barat. Banyak orang-orang Tionghoa telah pergi belajar di Jepang, Inggris, Amerika, Perancis, dan Jerman. Mereka telah menggunakan semua kekuatannya untuk belajar dari barat. Sistem ujian yang diadakan untuk keperluan menjabat pangkat negeri telah dihapuskan, dan jumlah rumah sekolah lalu ditambah. Juga saya telah belajar secara sedemikian itu waktu saya masih muda. Itu memang kebudayaan dari demokrasi borjuis barat, atau apa yang dinamakan aliran baru, yang memperkenalkan teori-teori kemasyarakatan dan pengetahuan ilmu alam dari zaman itu, dan merupakan satu pertentangan dari kebudayaan dari feodalisme Tiongkok atau apa yang dinamakan aliran kuno. Sudah lama sekali orang-orang yang telah menguasai pengetahuan baru ini telah yakin bahwa aliran baru itu akan menolong menyelamatkan Tiongkok, kecuali orang-orang yang masih kokoh pada aliran kolot. Pada umumnya sangat sedikit sekali wakil-wakil dari aliran baru yang masih menyaksikan hal itu. Satu-satunya kemungkinan untuk menolong Tiongkok menurut mereka itu adalah meneruskan adanya perubahan-perubahan yang orang harus mempelajarinya dari luar negeri. Pada ketika itu, antara negeri-negeri asing yang maju hanya ada negara-negara kapitalis barat. Negara-negara itu telah menciptakan negara borjuis modern. Orang-orang Jepang telah mencapai hasil penting dengan belajar dari barat. Orang-orang Tionghoa juga ingin belajar dari orang-orang Jepang. Pada waktu itu Rusia bagi Tiongkok adalah suatu negeri yang terbelakang dan hanya sedikit orang Tionghoa yang mau belajar di negeri itu. Begitulah orang-orang Tionghoa telah mendapat pelajaran dari negeri asing dari tahun 1840 sehingga permulaan abad ke-20. Agresi imperialis telah membuat kecewa mereka yang mengharap dapat belajar banyak dari barat. Orang Tionghoa telah banyak belajar dari barat, tetapi segala yang mereka telah pelajari tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Cita-cita mereka tidak dapat diwujudkan. Seringkali perjuangan mengalami kekalahan, antara lain gerakan nasional seperti Revolusi 1911. Keadaan di dalam negeri tiap hari tambah jelek. Timbullah keadaan-keadaan di mana rakyat tidak dapat bertahan hidup lebih jauh. Orang semakin lama semakin menjadi ragu. Perang Dunia Pertama telah menimbulkan kegemparan di seluruh dunia.
Di Rusia telah timbul revolusi Oktober yang menciptakan adanya negara sosialis pertama. Di bawah pimpinan Lenin dan Stalin telah meletus di Rusia kekuatan revolusioner secara mendadak dari kaum proletariat dan massa pekerja Rusia yang besar dan yang sebegitu jauh tidak dapat dilihat oleh luar negeri dan tinggal terpendam. Seluruh umat manusia, orang Tionghoa tidak terkecuali, telah mulai memandang orang Rusia dengan kacamata lain. Baru ketika itu dimulailah zaman baru bagi orang-orang Tionghoa yang memperhatikan ideologi. Orang-orang Tionghoa itu mulai mendapat kebenaran yang umum dan tepat dalam keadaan macam apa saja, dari pelajaran Marxisme, Leninisme, dan Tiongkok lalu berubah. Orang-orang Tionghoa lalu mempelajari Marxisme dari orang-orang Rusia. Sebelum ada revolusi Oktober, orang-orang Tionghoa belum pernah mendengar tentang Lenin, Stalin, tetapi juga tidak mengetahui akan adanya nama-nama seperti Marx dan Engels. Bergemuruhnya meriam-meriam dari revolusi Oktober telah memberikan pada Tiongkok Marxisme dan Leninisme. Revolusi Oktober telah membantu kekuatan-kekuatan progresif di dunia dan juga di Tiongkok untuk melaksanakan juga pandangan dunia proletar untuk menentukan nasib negerinya dan untuk mempelajari masalahnya sendiri. Kesimpulan yang diambil ketika itu adalah kita harus mengikuti jalan serupa seperti rakyat Rusia. Dalam tahun 1919 di Tiongkok telah timbul gerakan 4 Mei. Dan pada tahun 1921 telah didirikan Partai Komunis Tiongkok. Justru ketika Dr. Sun Yat-sen sedang putus harapan, timbullah revolusi Oktober dan Partai Komunis Tiongkok dibentuk. Ia sambut revolusi Oktober itu dengan gembira, juga bantuan Rusia pada rakyat Tiongkok, dan adanya kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok. Dr. Sun Yat-sen meninggal dunia, dan Chiang Kai-shek telah mengambil alih kekuasaan. Selama 20 tahun lamanya, ia menjerumuskan Tiongkok dalam jurang kesengsaraan paling berat. Selama periode ini dengan Uni Soviet sebagai kekuatan utama, telah memukul hancur 3 kekuatan fasis paling utama. 2 negeri imperialis lainnya telah menjadi sangat lemah, dan hanya 1 negeri imperialis besar dunia, yaitu Amerika Serikat, yang tidak mengalami kerusakan. Biarpun demikian, krisis di Amerika Serikat timbul sangat hebat. Amerika hendak menaklukkan dunia. Dengan mengirimkan alat-alat perang pada Chiang Kai-shek, Amerika Serikat telah membantu membunuh berjuta-juta rakyat di Tiongkok. Di bawah pimpinan Partai Komunis Tiongkok, rakyat Tiongkok sesudah mengusir imperialis Jepang telah melakukan perang kemerdekaan rakyat selama 3 tahun ini dan telah mencapai kemenangan-kemenangan yang besar. Dengan demikian, maka kebudayaan borjuis barat, yaitu demokrasi borjuis dan republik borjuis, telah violate, artinya musnah, di mata rakyat Tiongkok.